Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan membahas materi PAI untuk SMA SMK kelas 11 tentang hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Adapun pada pembahasan materi ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 tentang toleransi dan rukun. Kemudian bagian kedua, Quran Surah Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagian pertama, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan bagian pertama, yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 tentang toleransi dan rukun. Adapun pembahasan bagian pertama ini meliputi 1. Tilawah dan terjemah Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. 3. Mengartikan perkata Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengidentifikasi tajwid Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Wa minhum man, hukumnya idgham mimmi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. May yu'minu, hukumnya idgham bi gunnah, karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Man la yu'minu, idgham bila gunnah, karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Fakulli amali, hukumnya idgham mutajanisain, karena huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Wa ana bari, hukumnya mad asli, karena ada huruf alif sukun, sebelumnya ada tanda fathah. Pembahasan yang ketiga, yaitu mengartikan perkata Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yang, yu'minu, dia beriman, bihi, kepadanya, wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yang, la, tidak, yu'minu, dia beriman, bihi, kepadanya, wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidina, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in, dan jika, kadzabuka, mereka mendustakan engkau, fakulli, maka katakanlah Muhammad, li, bagiku, amali, perbuatanku, walakum, dan bagi kalian, amalukum, perbuatan kalian, antum, kalian, bari, orang-orang yang berlepas diri, mimma, dari apa yang, a'malu, aku kerjakan, wa ana, dan aku, bari'u, berlepas diri, mimma, dari apa yang, ta'malun, kalian kerjakan.
Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Untuk asbabun nuzul, tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Adapun tafsir, berdasarkan 3 kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Jalalain, tafsir terbitan Kementerian Agama, dan tafsir Ibnu Katsir, memiliki penjelasan tersendiri berkaitan dengan ayat ini. Di dalam kitab tafsir Jalalain, pada ayat 40 dijelaskan bahwa di antara penduduk Makkah, ada yang beriman kepada Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui bahwa ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, dan itu merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman. Lalu pada ayat 41, dijelaskan bahwa jika mereka mendustakan kamu, Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Masing-masing pihak menanggung akibat perbuatannya sendiri. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Lalu dalam kitab tafsir terbitan Kementerian Agama, pada ayat 40 dan 41 dijelaskan bahwa keadaan orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran akan terbagi menjadi 2 golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan i'tikad yang kuat, dan segolongan lainnya tidak mempercayainya dan terus-menerus berada dalam kekafiran. Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 40 menjelaskan bahwa ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengikuti dan mengambil manfaat dari apa yang diwahyukan kepadanya, dan di samping itu juga ada orang-orang yang berkeras kepala tidak mau beriman walaupun ia telah memperoleh keterangan yang tidak dapat membantahnya, bahkan sampai ia mati dan dibangkitkan kembali kelak. Kemudian pada ayat 41, Nabi Muhammad SAW berkewajiban meneruskan tugasnya, yaitu meneruskan tugas-tugas kerasulannya sebagai penyampai perintah Allah yang kebenarannya jelas, perintah yang mengandung peringatan, serta tuntunan ibadah berikut pokok-pokok kemaslahatan yang menjadi pedoman untuk kehidupan dunia. Namun Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka. Berdasarkan penjelasan tafsir dari ketiga kitab tafsir tersebut, Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 memiliki isi kandungan di antaranya 1. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. 2 golongan umat itu, yang pertama adalah golongan umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Begitu juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang beriman tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Berdasarkan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, dijelaskan juga perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Adapun cara menghargai perbedaan dan toleransi tersebut antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan bagian kedua, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Adapun pembahasan bagian kedua ini meliputi 1. Tilawah dan terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 3. Mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pembahasan yang pertama pada bagian kedua ini yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 32.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu ma qatala nafsan bighairi nafs ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengidentifikasi tajwid. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli. Hukumnya qalqalah sugro, karena huruf jim bertanda baca sukun di tengah kata. Bani Israila. Hukumnya mad wajib muttasil, karena ada mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Nafsam bighairi. Hukumnya iqlab, karena ada patahtain bertemu dengan huruf ba. Fil ardi. Hukumnya alif lam qamariyah, karena ada huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah, yaitu alif. Ja'athum rusuluna. Hukumnya idhar syafawi, karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ro. Pembahasan yang ketiga, yaitu mengartikan perkata. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika. Oleh karena itu, katabna, kami tetapkan, ala, atas, Bani Israil, Bani Israel, ma qatala, barang siapa membunuh, nafsan, jiwanya, bighairi nafsin, bukan karena ia membunuh orang tuanya atau kisos, au fasadin, atau membuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, faka'annama, maka seakan-akan, qatalan nasa, membunuh manusia, jami'a, semuanya. Waman ahyaha, dan siapa memelihara kehidupan, ahyan nasa, menghidupkan manusia, jami'an, semuanya. Walaqad, dan sungguh, ja'athum, telah datang kepada mereka rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan membawa penjelasan, thumma, kemudian, inna katsiran, sesungguhnya banyak, minhum, dari mereka, ba'da dzalik, setelah itu, fil ardi, di muka bumi, lamusrifun, melampaui batas. Pembahasan yang keempat yaitu asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Untuk asbabun nuzul, tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini, namun untuk tafsir, berdasarkan 3 kitab tafsir, yaitu tafsir Jalalain, tafsir terbitan Kementerian Agama, dan tafsir Ibnu Katsir, memiliki penjelasan yang berbeda terkait dengan ayat ini. Di dalam kitab tafsir Jalalain, maksud ayat ini yaitu karena perbuatan Qabil kepada salah satu putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, yang sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya. Yaitu, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena berbuat kerusakan,
yang diperbuatnya di muka bumi berupa perzinahan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, artinya tidak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Adapun menurut tafsir terbitan Kementerian Agama, ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup, kehidupan bersama, dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong, terutama pada hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya, orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Akan tetapi, banyak juga di antara mereka yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya, mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah ada di masa lampau. Sedangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka Allah langsung menetapkan hukum syariatnya. Barang siapa memulai pembunuhan tanpa alasan atau membuat kejahatan di atas bumi, maka ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya. Dan barang siapa yang memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-akan menjamin keamanan, kesejahteraan manusia, dan masyarakat semuanya. Berdasarkan penjelasan dari beberapa kitab tafsir tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala langsung menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama saja dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Untuk itu, berikut ini isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 1. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitannya dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. 2. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi, keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. 3. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka, karena menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam dilarang melakukan tindak kekerasan. Bahkan, memberikan isyarat untuk mengancam kepada saudaranya juga termasuk dilarang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, An Abi Hurairah yaqulu qala Abul Qasami Rasulullah SAW, Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi isyarat atau mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapa seibu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan betapa sangat berharganya kehormatan seorang muslim, sehingga dilarang keras untuk menakut-nakuti dan membawa sesuatu apapun yang akan menyakiti dan mengganggunya. Maka dari itu, merupakan tugas kita bersama, yaitu menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindak kekerasan. Berikut ini perilaku mulia tentang toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. 1. Saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita.
Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain pun akan tertarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah lalu masuk Islam karena kemuliaannya. 2. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan, dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. 3. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Dengan adanya toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI untuk kelas 11 tentang hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.